Pas nggak? Pas nggak? Pas. Nah. Nah. Ustadz pamer. Anggap saja saya pamer, lalu pahalanya hilang. Kira-kira saya pamer ya. Tapi perlu digarisbawahi, menyenangkan orang itu pahala tersendiri. Menyenangkan orang pahala tersendiri. Nomor 2, orang-orang melihat, lalu semua orang niru amal saya, pahala yang berlimpah. Jangan. Alah, kamu bakhil. Makanya saya sering beli baju. Karena saya setiap bulan itu sedekah baju minimal kadang 5, kadang 10. Loh, baju jubah itu lebih mahal loh daripada, percaya nggak? Lebih mahal baju jubah daripada baju-baju ini. Padahal baju saya jubah yang paling tak benci itu ini. Yang paling tak benci dan tidak mau memakai. Dilalah Allah memakaikan. Alhamdulillah. Makanya jarang saya pakai ini. Jarang. Kalau sudah dipakai, kalau sudah dipaksa sama Allah kan berarti ini yang terbaik. Oke? Okay? Makanya jangan membenci sesuatu. Nanti jadi istri kamu, paham? Kamu benci dengan perempuan, jadi istrimu nanti, Pak. Loh, mana buktinya? Loh, saya benci ini. Ya pernah saya pakai, pada akhirnya saya pakai. Jadi fi'il madi dorobata ziyot bina mandinya dorobagia seluruh fi'il madi mabni doma dengan syarat ada doroba kemasukan wawu, pasangannya wawu apa? Doma. Makanya banyak harus didoma karena harus sesuai, paham? Kamu untuk bujuk elek mesti kowe ketularan elek, minimal hatimu serik, hatimu serik. Ya Allah toh yang jangan gitulah yang sabar. Jangan jerit, jangan mengeluh terus-menerus. Kakak ini kerja pusing, cari uang sulit. Kamu kok ngeduel terus? Minimal kamu ketularannya kan? Semestinya kamu bisa ayam tentrem goro-goro bojomu. Paham? Begitu juga Mbak. Mbak ini setelah punya suami namanya Wawu. Jadi doma, padahal yang ngasih Fatkah. Betul apa betul? Ya, fa inna qarina bil muqarinu yaqtati. Ada ya di anu ya, di Syawahid Arba'in ya. Gimana nanti nih? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa inna qarina bil muqarinu yaqtadi. Kalau kamu pengen tahu keberadaan orang, kamu jangan ngomong gini, Kang Yusuf Kala, kamu orangnya baik enggak? Mesti Yusuf Kala ngomong, wah baik, saya ini orang solih, orang alim, orang dermawan, pasti gitu ya. Kalau kamu pengen tanya sama seseorang, jangan tanya orangnya, tanya orang-orang yang ada di sekitar. Siapa orang-orang yang ada di sekitar? Orang-orang elek. Makanya jangan kamu deket. Siapa itu Ustaz? Pejabat. Pejabat itu rata-rata teman-temannya koruptor-koruptor. Jangan berteman dengan pejabat. Apa mana jaluk bantuan pejabat. Kenapa seperti itu? Temannya koruptor. Pasti minimal mereka temannya koruptor. Lah ngerti aku. Makan gratis ya 15.000. Mbok potong 5.000 malah jadi 10.000. Alasannya 5.000 untuk administrasi tutup we. Besok lah dipotong karo Gusti Allah. Lebih baik 15.000 berikan ke orang tuanya saja, rasa dikelola, ujung-ujungnya nggak jadi. Kalau diberikan ke orang tuanya, nanti orang tuanya akan membelikan yang terbaik.
Sehingga yang fakir akan memasakkan ala kadar, yang kaya akan memasakkan yang lebih bagus. Itu namanya keadilan. Tidak semua anak-anak itu cocok dengan makanan seperti itu. Mungkin si Bunga ini anaknya orang kaya, gak cocok dengan makanan itu. Sehingga kalau 15.000 diberikan ke orang tuanya, maka ibunya si Bunga akan menyuruh kepada pembantunya untuk masak yang lebih enak. Kenapa bisa seperti itu? Nah, Bunga ini punya restoran loh. Yang punya restoran di samping stasiunnya. Restorannya ini. Oh, saya pernah silaturahim ke sana. Sing durung pernah tak dolani nggone janah tok iki. Liyane wis kabeh. Omamu nding Karawang di Lengas Jengklok piye? Rengas Jengklok ya. Rengas Jengklok di Karawang kan? Itu tempat penculikan para pemuda-pemuda menculik sama Bung Karno, dibawa ke Rengas Jengklok, dipaksa untuk memproklamirkan apa itu proklamasi. Betul? Padahal yang ngasih Indonesia sudah dijanjikan oleh Jepang akan diberi kemerdekaan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus. Tapi pada tanggal 16 Agustus Bung Karno disandera sama pemuda-pemuda Indonesia, dipaksa untuk menandatangani, lalu pada akhirnya menandatangani, kemudian Soekarno kembali lagi ke Jakarta, beliau memproklamirkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Menurutku lali kabeh, pelajaran ini lali kabeh. Rengas Jengklok ada di daerah mana? Indonesia. Ya menjual Indonesia. Masa ning Amerika. Coba suaminya Cut Nyadin siapa namanya? Lucu kan? Padahal ditanya suaminya Siti Mahmudah siapa, ngerti padahal dia. Suaminya Cut Nyadin gak ngerti. Coba istrinya Bung Karno siapa coba? Siapa? Siti ngawur ya. Siti. Istrinya Bung Karno siapa? PJ uniku. Fatmawati. Lah wong jakwan sing wong Sumatera kowe ngerti. Kamu sing wong Indonesia ora ngerti. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati. Kamu itu ayah kamu. Kalau rakyat Indonesia sudah melupakan sejarah, maka sejarahnya akan dirubah sama Balawi. Dengerin ini. Akan dirubah oleh Habib itu, kamu itu. Makanya kamu itu harus paham sejarah. Jangan lupakan kemeja apa? Jas merah. Jangan lupakan jas merah. Kamu punya jas merah nggak? Lu piye? Apa artinya jas merah? Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Malah jas merah nih rumah. Kalau jas merah yang di rumah itu namanya jas hujan. Jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nanti kalau kita melupakan sejarah, akibatnya sejarahnya dibelokkan oleh oknum. Ngarin itu. Coba banter. Dugu Yusuf kalah dijotosi. Jangan. Fi'il madi apabila bertemu dengan wawu jama maka mabni doma. Apabila bertemu dengan domir rupa mutaharrik maka mabni sukun. Domir rupa mutaharrik ada sebutkan ta itu doma kun na. Fi'il mudhari mabninya ada 2. Fi'il mudhari mabninya ada 2. Apa? Fi'il mudhari mabni fathah apabila mabni sukun apabila
Fi'il amar mabninya ada. Sebutkan. Fi'il amar mabni sukun apabila